Kalian percaya nggak sih? Kalau cinta itu bisa datang dari tempat yang paling gak terduga, bukan dari pandangan pertama yang romantis di kafe senja, atau pertemuan manis di toko buku. Cerita cintaku dimulai dari medan perang paling sengit di rumah, sofa ruang tamu, dan senjatanya cuma satu, sebuah remote TV. Iya, kalian gak salah dengar. Aku dan dia, kita ini dua kutub yang beda banget. Aku tim drama Korea yang butuh tisu sekotak. Dia tim bola yang teriakannya bisa bikin tetangga gedor pintu. Jati bisa bayangin kan? Setiap malam itu kayak ada final Piala Dunia di ruang keluarga. Awas, jangan diganti. Ini lagi adegan penting. Teriakku. Dia bakal balas, penting apanya? Gitu-gitu doang. Ini ada siaran langsung, sejarah tercipta. Awalnya, jujur, aku kesal banget. Ini orang maunya apa sih? Nggak bisa ngalah banget. Setiap hari ada aja yang diributin. Kalau bukan remote TV, ya soal pilihan makanan. Aku mau seblak level 5, dia maunya nasi padang pakai rendang. Aku mau jalan-jalan ke mall, dia maunya mancing di empang. Rasanya nggak ada satu hal pun yang bisa kita sepakati tanpa perdebatan. Kita sering banget saling ledek. Dia bilang tontonanku bikin cengeng, aku bilang tontonannya cuma bikin berisik. Sering juga kita pasang muka jutek, sengaja nggak mau ngomong seharian gara-gara semalam rebutan remote sampai remote-nya jatuh dan baterainya copot. Konyol banget kalau dipikir-pikir sekarang. Momen-momen rebutan itu jadi ritual. Kadang kita sampai bikin aturan aneh, kayak siapa yang paling cepat ambil minum dari kulkas, dia yang berhak pegang remote 1 jam. Atau main Sweet 3 kali, yang menang jadi raja TV malam itu. Tapi anehnya, di tengah semua kekacauan dan pertengkaran kecil itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Aku mulai hafal jadwal pertandingannya. Bahkan tanpa sadar ikut deg-degan pas tim favoritnya hampir gol. Aku juga jadi tahu nama-nama pemain yang sering dia sebut. Kadang, aku sengaja ngalah. Pura-pura ngantuk biar dia bisa nonton bola dengan tenang. Dan aku lihat, dia juga sama. Suatu malam, pas aku lagi nangis sesenggukan nonton episode sedih drama kesayanganku, dia nggak lagi ngejek. Dia diam-diam duduk di sebelahku, ngasih sekotak tisu, terus bilang, "Udah jangan nangis terus, nanti matanya bengkak." Aku kaget, tapi rasanya hangat. Sejak saat itu, dia mulai sering nemenin aku nonton, walaupun katanya dia nggak ngerti ceritanya. Dia cuma duduk di sampingku, kadang sambil main game di ponselnya. Tapi kehadirannya itu terasa beda. Dia juga mulai coba nonton beberapa episode dramaku. Lucunya, dia malah jadi ikutan penasaran sama kelanjutan ceritanya. Jadi, cowok itu beneran amnesia atau pura-pura aja? Tanyanya tiba-tiba pas kita lagi makan malam. Aku ketawa sampai sakit perut. Siapa sangka, pria yang anti banget sama drama Korea, sekarang malah jadi komentator dadakan. Sebaliknya, aku juga mulai menikmati nonton bola bersamanya. Aku nggak lagi nganggap itu cuma 22 orang lari-lari ngejar bola. Aku mulai paham serunya, tegangnya, dan euforia pas gol tercipta. Aku bahkan jadi punya tim favorit sendiri, yang tentu saja beda sama tim favoritnya, biar ada bahan buat debat lagi. Tapi debatnya sekarang beda, bukan lagi debat yang bikin kesal, tapi debat yang bikin kita ketawa. Dari rebutan remote, kami belajar berkompromi. Dari saling ejek, kami belajar memahami. Kekesalan-kekesalan kecil itu berubah jadi candaan internal yang cuma kita berdua yang ngerti. Dulu, aku nggak sabar nunggu dia pergi biar bisa kuasai TV sendirian. Sekarang, rasanya aneh kalau nonton TV tanpa ada suara berisik dia di sampingku. Ruang tamu yang dulu jadi medan perang, sekarang jadi tempat paling nyaman di dunia. Aku sadar, aku jatuh cinta bukan pada sosok pangeran sempurna tanpa celah. Aku jatuh cinta pada orang yang bikin aku kesal setengah mati setiap hari. Aku jatuh cinta pada partner debatku, pada rival remote TV-ku. Aku jatuh cinta pada caranya tertawa, pada caranya mengerutkan kening pas timnya kalah, pada caranya diam-diam merhatiin aku pas aku lagi serius nonton. Momen paling aku ingat adalah waktu suatu hari aku pulang kerja dan capek banget. Di TV, lagi ada episode terakhir drama yang udah aku tunggu-tunggu. Dan di atas meja,
Ada camilan kesukaanku sama remote TV yang ditaruh rapi di sampingnya. Dia cuma senyum dan bilang, malam ini jatahmu. Nontonlah sepuasnya. Di situ aku tahu, ini bukan lagi soal siapa yang menang atau kalah. Ini soal kebahagiaan bersama. Cinta itu ternyata sederhana. Kadang, ia tumbuh dari hal-hal paling konyol yang kita lakukan bersama. Dari berantem soal kanal TV, kita belajar kalau hidup itu nggak selalu harus nonton acara yang sama. Tapi yang penting adalah nontonnya bareng siapa. Kita nggak harus selalu sepakat, tapi kita harus selalu ada untuk satu sama lain. Jadi, kalau kalian sekarang lagi sering berantem sama seseorang karena hal sepele, coba deh lihat lagi. Siapa tahu, di balik semua perdebatan itu, ada benih-benih cinta yang lagi tumbuh subur. Kayak ceritaku yang berawal dari rebutan remote TV dan berakhir dengan rebutan selimut di kasur yang sama. Hubungan kami membuktikan bahwa perbedaan itu bukan untuk memisahkan, tapi untuk saling melengkapi. Dia mengisi hari-hariku dengan tawa dan keseruan, aku mengisi hari-harinya dengan drama dan air mata. Bahagia tentunya. Sekarang, kami punya 2 TV, tapi anehnya, kami tetap lebih sering nonton di TV yang sama, sambil tetap berdebat kecil mau nonton apa. Karena ternyata, yang kami cari bukan acaranya, tapi momen kebersamaannya. Itulah kisahku. Kisah cinta yang lahir dari kebisingan ruang tamu. Buat kalian yang punya cerita cinta unik juga, coba deh share di kolom komentar. Aku penasaran banget pengen baca cerita kalian. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar kita bisa terus berbagi cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.